Yang pengen atau mau diberkahi, mau mendapat berkat, harus bergerak dirinya untuk supaya berkat itu bisa ia terima dengan baik. Yang di sini ketika juga melihat ada sesuatu gerak yang efektif dari seorang ini, maka yang di sini juga pasti juga akan banyak berkatnya. Meskipun Tuhan itu ya tanpa syarat, tetapi sekali lagi ya kalau kita nggak pernah membuka diri untuk menerima berkat, ya gimana kita mau merasakannya. Maka ajakan bagi kita semua adalah untuk memiliki ketegaran hati mendengarkan suara Tuhan sebagaimana tadi kita serukan dalam kitab Mazmur. Ketegaran hati untuk mendengarkan suara Tuhan, apa yang menjadi petunjuk Tuhan, dan seperti apakah berkat Tuhan yang diberikan pada diri kita masing-masing. Ini juga perlu kepekaan dari hati kita, termasuk juga ketegaran hati untuk menerima kalau berkat yang diberikan Tuhan pada diri kita itu lain-lain. Talenta, potensi, dan macam-macam yang diberikan dari diri kita, bagi diri kita masing-masing itu lain-lain. Mencoba untuk tidak menjadi orang yang iri, tetapi sebaliknya tidak menjadi orang yang sombong ketika kemudian kita menerima lebih banyak berkat dari orang lain. Semuanya ada porsinya, semuanya ada waktunya, dan semuanya ada tempatnya. Dengan rasa syukur itu juga bisa menjadi berkat bagi yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi berkah dalam. Kita siapkan hati kita untuk merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Bersama dengan kita semua, kita satukan hati bahwa dalam doa kita, arwah Romo Subi dan juga Romo Alfons yang hari yang lalu dipanggil menghadap Bapa di surga, dan juga Bapak Sumijo, ayah dari Romo Vikjen kita yang juga dipanggil menghadap Bapa di surga. Semoga Tuhan melimpahkan kedamaian abadi bagi mereka semua. Kita hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur padamu karena Engkau selalu menaruh belas kasih dalam setiap langkah hidup kami. Bukalah hati kami agar kami berpegang teguh pada sabda belas kasih Yesus Kristus Putramu. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan memuji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang pada keyakinan iman kita yang semula sampai kepada akhirnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen, hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita ini umat gembalaannya, serta kawanan dombanya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati.
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang pada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang padanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Ketika kita membaca bacaan Injil, ada satu hal yang sekurang-kurangnya bagi saya cukup menarik, dialog antara Yesus dengan orang yang sakit kusta. Orang yang sakit kusta tadi memohon agar ia disembuhkan. Lalu Yesus pertama-tama ada ketergerakan hati, tetapi juga masih menunggu jawaban dari orang itu, ataupun juga menunggu kesungguhan dari orang itu, apakah ia benar-benar mau disembuhkan atau tidak. Lalu akhirnya orang kusta itu mengatakan pada Yesus bahwa "Aku mau." Maka Yesus juga mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kemauan dari seseorang yang pengen disembuhkan ini juga menggerakkan Yesus untuk juga menyembuhkannya. Mau menyiratkan bagi kita semua bahwa kita itu juga dibekali dengan berkat Tuhan, tetapi kalau dalam diri kita tidak ada kemauan untuk menerima berkat itu, ya berkat itu sama sekali tidak efektif pada diri kita. Artinya berkat yang sering kali kita terima cuma-cuma, tanpa ada kemauan bagi kita untuk bergerak untuk mewujudkan berkat itu, ataupun juga untuk menerima berkat itu, ya berkat itu nggak akan pernah efektif bagi diri kita. Misalnya, "Tuhan, saya mohon agar saya banyak rezeki." Tetapi kalau kita itu nggak ada kemauan untuk bergerak, bekerja dan sebagainya, kita nganggur-nganggur saja, ya bagaimana kita mau mendapatkan penghasilan? Meskipun kalau mau dipahami rezeki itu bukan hanya penghasilan duit, rezeki itu macam-macam. Ada rezeki yang berbentuk perhatian dari orang lain, ada rezeki yang berbentuk macam-macam. Tetapi kalau kita enggak punya kemauan untuk menerimanya, misalnya berkat dari orang lain, ada tetangga misalnya baru syukuran atau apa, lalu kemudian mengirim sesuatu, dodok-dodok omahe awake dhewe. Kalau kita enggak membukakan pintu, ya kita enggak akan bisa menerima apa yang menjadi bagian dari tetangga kita. Ada gerak yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang pengen atau mau diberkahi, mau mendapat berkat, harus bergerak dirinya untuk supaya berkat itu bisa ia terima dengan baik. Yang di sini ketika juga melihat ada sesuatu gerak yang efektif dari seorang ini, maka yang di sini juga pasti juga akan banyak berkatnya. Meskipun Tuhan itu ya tanpa syarat, tetapi sekali lagi ya kalau kita nggak pernah membuka diri untuk menerima berkat, ya gimana kita mau merasakannya. Maka ajakan bagi kita semua adalah untuk memiliki ketegaran hati, mendengarkan suara Tuhan sebagaimana tadi kita serukan dalam kitab Mazmur. Ketegaran hati untuk mendengarkan suara Tuhan,
apa yang menjadi petunjuk Tuhan, dan seperti apakah berkat Tuhan yang diberikan pada diri kita masing-masing. Ini juga perlu kepekaan dari hati kita, termasuk juga ketegaran hati untuk menerima kalau berkat yang diberikan Tuhan pada diri kita itu lain-lain. Talenta, potensi, dan macam-macam yang diberikan dari diri kita bagi diri kita masing-masing itu lain-lain. Mencoba untuk tidak menjadi orang yang iri, tetapi sebaliknya tidak menjadi orang yang sombong ketika kemudian kita menerima lebih banyak berkat dari orang lain. Semuanya ada porsinya, semuanya ada waktunya, dan semuanya ada tempatnya. Maka mari kita yang pertama-tama kita bersyukur atas berkat Tuhan itu di dalam hidup kita, agar kita pun juga dengan rasa syukur itu juga bisa menjadi berkat bagi yang lain. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Saudari-saudaraku terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, kami bersyukur atas sabda penyembuhan-Mu yang Kau nyatakan dalam Ekaristi ini. Semoga kami tekun melaksanakan sabda Putra-Mu sampai saatnya kami boleh menikmati kebahagiaan abadi di sorga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, pergilah dalam damai, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah.